Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik, teman-teman sekalian, untuk materi fikih pada hari ini kita akan membahas seputar macam-macam harta yang wajib dizakati. Macam-macam harta yang wajib dizakati ada 5 macam ya teman-teman. Yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian yang kedua harta dagangan. Dan yang ketiga hasil tanaman. Kemudian yang keempat binatang ternak. Dan yang kelima adalah barang tambang. Saya ulang lagi ya teman-teman. Macam-macam harta yang wajib dizakati ada 5. Yang pertama adalah emas dan perak. Kemudian yang kedua harta dagangan. Kemudian yang ketiga adalah hasil tanaman. Yang keempat adalah binatang ternak. Dan yang terakhir adalah barang tambang. Macam-macam harta yang wajib dizakati itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah orang yang berhak dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan ya. Ada 8 orang. 8 golongan ataupun 8 orang. Yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Kemudian yang ketiga amil. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Kemudian yang kelima hamba sahaya yang telah dijanjikan kebebasannya oleh tuannya ketika ia bisa menebus dirinya. Kemudian yang keenam adalah gharim ataupun orang yang banyak hutang. Dan yang ketujuh adalah sabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, yakni orang yang berada ataupun sedang berada di perjalanan. Ya baik teman-teman sekalian, satu ulang lagi ya. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 orang. Yang pertama adalah orang fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima hamba sahaya. Yang keenam adalah gharim ataupun orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yakni orang yang sedang berada di perjalanan. Teman-teman sekalian, sekarang akan kita kupas satu persatu ya. Akan kita bahas satu persatu dari 8 orang tersebut. Yang pertama adalah orang fakir. Apa ataupun kriteria daripada orang fakir? Definisi daripada orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Satu ulang lagi, apa definisi daripada orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang fakir. Kemudian yang kedua orang miskin. Apa definisi daripada orang miskin? Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, hanya saja penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Satu ulang lagi, apa definisi daripada orang miskin? Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan, hanya saja penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Orang fakir sudah, orang miskin sudah. Kemudian yang ketiga adalah amil. Apa definisi daripada amil? Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Apa definisi daripada amil? Amil adalah orang yang mengurusi baik dari
pembagiannya, baik dari penyerahannya, baik dari penagihannya. Seperti itu ya. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Apa definisi daripada mu'allaf? Definisi daripada mu'allaf adalah orang yang baru saja memasuki agama Islam. Setelah lagi, apa definisi daripada mu'allaf? Mu'allaf adalah orang yang baru saja memasuki agama Islam atau baru masuk Islam. Seperti itu ya teman-teman. Fakir sudah, orang miskin sudah, amil sudah, mu'allaf sudah, dan yang kelima adalah hamba sahaya. Dan hamba sahaya yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan kebebasannya oleh tuannya ketika ia bisa menebus dirinya. Semisal contoh si A memiliki hamba sahaya yang bernama B. Maka si A berbicara kepada si B, wahai B, ketika kamu berhasil ataupun ketika kamu mampu menyetorkan uang 10 juta kepada saya, maka saya akan membebaskan diri kamu. Nah, maka hamba yang seperti ini adalah hamba yang wajib ataupun berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Nah, saya ulang lagi, poin yang kelima adalah hamba sahaya yang telah dijanjikan kebebasannya oleh tuannya ketika ia bisa menebus dirinya. Kemudian yang keenam adalah gharim. Apa itu gharim? Gharim adalah orang yang banyak hutang. Nah, jadi ketika ada seseorang yang terlilit hutang, maka ia pun termasuk daripada orang yang berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, jadi ketika ada seorang muslim yang mana orang muslim tersebut berjuang di jalan Allah, contohnya ketika berperang, untuk menegakkan agama Allah, maka orang tersebut ataupun pasukan tersebut berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, yang dimaksud daripada Ibnu Sabil adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan. Selagi perjalanan tersebut bukan merupakan perjalanan maksiat ya teman-teman. Jadi ketika kita menjumpai seseorang yang posisi orang tersebut sedang bersafar ataupun berada di perjalanan, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Contohnya dia sedang bersafar, ingin bertemu dengan keluarganya, ingin pulang kampung, ingin mudik, maka ketika di perjalanan ada seorang amil yang sedang membagikan zakat, maka orang tersebut, orang yang sedang berada di perjalanan tersebut berhak menerima zakat. Lain halnya ketika orang tersebut melakukan safar, tetapi safarnya untuk maksiat. Contohnya orang tersebut ingin pergi ke satu kota, hanya saja kepergiannya dia berniat untuk mencuri barang, contohnya ya, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, untuk macam-macam harta yang wajib dizakati sudah, kemudian orang yang berhak menerima zakat sudah. Sekarang poin yang ketiga adalah orang yang tidak berhak untuk menerima zakat ya. Nah, orang yang tidak berhak menerima zakat ada 4. Yang pertama adalah orang kaya. Kemudian yang kedua adalah keturunan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah dipenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat adalah bukan orang Islam ataupun orang non-Muslim. Saya ulang lagi, orang yang tidak berhak menerima zakat ada 4. Yang pertama adalah orang kaya. Kemudian yang kedua adalah keturunan Rasulullah.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang kebutuhannya sudah ditanggung. Kemudian yang keempat adalah orang non muslim ataupun orang yang bukan beragama Islam. Sekarang kita kupas satu persatu ya teman-teman. Orang yang tidak berhak menerima zakat ada 4. Yang pertama adalah orang kaya. Jadi orang kaya tidak menerima zakat ya teman-teman. Jadi ketika ada pembagian zakat, contohnya pembagiannya berupa dengan kupon ataupun voucher, maka pembagian kupon atau voucher tersebut tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah biasa disebut untuk yang ikhwan adalah habaib. Kemudian untuk yang akhwat biasa disebut dengan syarifah. Seperti itu ya. Maka habaib dan syarifah ataupun keturunan Rasulullah SAW, mereka semua tidak berhak menerima zakat. Karena mereka semua adalah orang-orang yang suci ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang yang kebutuhannya sudah ditanggung. Contohnya si A tidak memiliki pekerjaan ataupun si A memiliki pekerjaan yang pekerjaan tersebut ataupun penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Hanya saja si A tersebut kebutuhannya sudah ditanggung oleh saudaranya ataupun oleh anaknya ataupun oleh kakaknya, adiknya. Nah, maka meskipun orang tersebut belum memiliki pekerjaan ataupun tidak punya pekerjaan, karena penghasilannya sudah ditanggung oleh seseorang, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat. Seperti itu ya teman-teman. Orang kaya sudah, keturunan Rasulullah sudah, kemudian orang yang sudah ditanggung keperluannya juga sudah, dan yang terakhir adalah orang non muslim ataupun orang yang beragama selain agama Islam. Contohnya kita menjumpai seorang non muslim, orang fakir, kemudian orang miskin, ataupun orang yang apalagi hamba sahaya, ataupun orang yang mempunyai hutang, ataupun orang yang berada di perjalanan. Hanya saja semua kategori tersebut terkumpul di dalam diri seorang yang non muslim, maka dikarenakan orang tersebut tidak beragama Islam ataupun non muslim, maka orang tersebut tidak dapat menerima zakat. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, sekarang waktunya merangkum ya. Ustaz ulang lagi dari awal. Macam-macam harta yang wajib dizakati ada 5. Yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua harta dagangan, yang ketiga hasil tanaman, yang keempat binatang ternak, yang kelima adalah barang tambang. Kemudian orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau 8 orang. Yang pertama adalah orang fakir, kemudian orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima adalah hamba sahaya, kemudian yang keenam adalah gharim atau orang yang banyak hutang, kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, yakni orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat ada 4. Pertama adalah orang kaya, kemudian yang kedua adalah keturunan Rasulullah SAW, kemudian yang ketiga adalah orang yang kebutuhannya sudah dipenuhi ataupun terpenuhi, dan yang terakhir adalah non muslim. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja materi fikih pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman, kemudian memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan dari apa-apa yang sudah kita bahas pada hari ini ya teman-teman. Ya itu saja dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.